الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهدى وجعلنا من المؤمنين ولم يجعلنا ضلا والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي لم يجعل رزقنا بيد غيره والحمد لله الذي ستر على عيوبنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الأكرمين وأصحابه الميامين وأتباعه السائرين سبل المهتدين من يومهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimana wa rahimakumullah. Hingga sampai saat ini kita semuanya dalam limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu berupaya agar segenap nikmat yang Allah titipkan kepada kita dapat kita syukuri dengan menggunakannya di jalan yang diridhoinya. Selalu sibuk memuja dan memujinya, dan tentunya kita menyadari bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita bersyukur untuk kesekian kalinya di Jumat Sayyidul Ayyam kali ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk beribadah, dan tentunya mari kita senantiasa tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, insan pujian kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabat yang dicintainya. Beliau menyampaikan sebuah informasi yang mengejutkan. Kata beliau, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke surga karena amalnya. Tentunya pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, karena kita tahu bahwa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat giat dalam beribadah. Bahkan mereka sangat berani untuk berjihad. Mereka sangat tangguh untuk sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam dimensi ibadah berupaya dengan maksimal mereka persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di luar dugaan Nabi memberikan pernyataan, tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke surga karena amalnya. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau juga ya Rasul? Nabi menjawab, qala wala ana, termasuk saya juga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, namun tentunya membutuhkan penjelasan yang mendetail agar jangan sampai salah dipahami terlebih dalam prakteknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar di bidang ilmu hadis. Beliau ini yang pernah mensyarahi kitab Sahih Bukhari dengan kitab Fathul Bari-nya. Beliau memberikan penjelasan terkait hadis ini. Menurut beliau, hadis ini memiliki 3 penafsiran. Seseorang dimasukkan ke surga atas rahmat Allah bukan karena amalnya. Penafsiran yang pertama, tentunya sebelum kita bisa beramal, kita itu mendapatkan hidayah dan taufiknya itu tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan petunjuk, kemudian mendapatkan taufik dari Allah, kita bisa beribadah. Bisa beribadah itu karena kita sehat, karena kita punya waktu, karena kita punya umur. Itu semuanya yang memberi adalah Allah. Kemudian kita diberikan ganjaran dan pahala, itu yang memberi adalah Allah. Dan saatnya nanti dimasukkan ke surga, yang menciptakan surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, penafsiran yang kedua, seseorang berhak mendapatkan surga karena rahmat Allah, atau berhak mendapatkan rahmat Allah karena memang dia menjadi mukmin yang taat. Dia mentaati apa yang Allah perintahkan dan dia berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmat Allah ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya hadirin, mari kita berjuang menggapai rahmatnya Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilihi ulaika yarjuna rahmatullah. Ekspresi atau cerminan daripada orang-orang yang menginginkan rahmatnya Allah, tentu dia beriman, dia mau berhijrah, kemudian dia berjuang di jalan Allah. Itu adalah gambaran orang-orang yang menggapai atau mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, kemudian kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan maksud daripada hadis tersebut, murni kita ini tidak bisa memasuki surga tanpa rahmatnya Allah. Karena semuanya bersumber dari Allah. Jangankan amalnya, adanya saja kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti di akhirat mendapatkan fasilitas surga seperti apa, semewah apa, sebanyak apa, itu tergantung daripada upaya amal kita di dunia yang singkat ini. Seorang musafir arif billah, orang yang sudah paham, mengerti asal muasalnya, mengerti kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti hakikat tujuan dia dicipta di alam dunia ini. Ketika ditanya, dari mana Anda datang? Dia akan menjawab, minallah, dari Allah. Semuanya kita bisa beramal soleh. Semuanya kita bisa beribadah. Bisa puasa, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa bersolawat, termasuk nanti kita akan berkurban. Jangan merasa memiliki, kita hanya sekedar tertitipi. Itu semuanya minallah, maka min ni'matin fa minallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Oleh karenanya pasti berat bagi orang yang merasa itu punya dirinya. Padahal kita hanya tertitipi, jangankan hartanya dan ilmunya, nyawanya saja hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ditanya, kemana Anda hendak pergi? Dia akan jawab, ilallah, menuju Allah.
Dengan siapa Anda berjalan? Dengan siapa Anda berangkat? Ma'allah, bersama Allah. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, di jalan apa Anda pergi itu? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ditanyakan lagi, Anda ini siapa? Anda ini milik siapa? Inna lillah, kami adalah milik Allah. Anda akan berpulang kemana? Dia jawab, ilaihi raji'un. Saya akan berpulang menghadap Allah. Itu kesadaran orang-orang yang sudah mengenal jati dirinya, hakikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi kepadanya, Anda beriman kepada siapa? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Anda berserah diri kepada siapa? Aslamtu ilallah, saya berserah diri kepada Allah. Anda berlindung kepada siapa? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Selama ini Anda hidup, apa yang Anda cari? Kita menjawab mardatillah, kita hanya mencari ridhonya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini kalau kita sudah sadar diri, pertama menyadari betapa kita ini hina, betapa kita ini lemah, betapa kita ini fakir, pasti muncul kesadaran itu sehingga dalam melaksanakan ibadah tidak memberatkan. Bahkan saatnya kita mengeluarkan titipan-titipan yang Allah titipkan kepada kita, begitu ringan kita berikan. Karena kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam perjalanannya kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya jauhkan siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, jabatan kita, atau sebanyak apapun ibadah yang sudah kita laksanakan, jangan ada berbangga hati, apalagi congkak, sombong dan menganggap remeh orang lain. Nabi tegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Seandainya ada kesombongan saat kita menghadap Allah, sombong tersebut belum kita hapus dari hati kita, karena amal-amal yang sudah kita laksanakan hadirin, maka surga itu diharamkan dari diri kita. Kun indallah khairan nas, jadilah di sisi Allah sebaik-baiknya manusia. Pandangan Allah kepada kita bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi tentunya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun inda nafsaka syarrun nas, jadilah engkau dalam pandangan dirimu sendiri seburuk-buruknya manusia. Maksudnya diri kita jauh lebih buruk daripada orang lain. Ketika kita memandang seorang anak kecil, hadirkan di hati kita anak tersebut lebih baik daripada kita, sebab dia belum punya dosa, sedangkan kita sudah banyak dosanya. Ketika kita memandang orang yang lebih tua dari kita, mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada kita, karena mereka jauh lebih duluan dalam hal beribadah, lebih banyak pengalamannya daripada kita. Ketika kita memandang ada orang-orang yang alim, lebih berilmu daripada kita, kita hadirkan di hati kita mereka orang-orang yang lebih baik daripada kita. Karena orang alim itu dari bangkit tidurnya sampai tidurnya lagi, apalagi ibadahnya, mereka gunakan aktivitasnya berdasarkan ilmu, sedangkan kita asal-asalan saja. Ketika kita memandang orang yang lebih bodoh daripada kita pun, orang yang awam, tapi tetap supaya terhindar dari sifat kesombongan, dan kita menjadi pribadi yang rendah hati, hadirkan di hati kita orang awam tersebut lebih baik daripada kita. Kenapa? Sebab seandainya mereka melakukan dosa dan kesalahan karena ketidakmengertiannya, karena ketidaktahuannya, sedangkan kita ini sering tahu hukumnya, tapi sering kita terjang hukum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah kita di sisi manusia seperti manusia pada umumnya. Tidak usah sibuk repot mencari perhatian makhluk.
sibukkan saja antara diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil dalam pandangan Allah, kita adalah makhluk hambanya yang baik, insyaallah kita diberikan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Saya tutup dengan sebuah perkataan daripada nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Beliau memberikan nasihat kepada kita, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayati. Dan di antara tanda-tanda suksesnya seseorang di akhirnya, tanda-tanda kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, atau tanda-tanda ibadah kita diterima, tanda-tanda sukses di akhirnya, ar-ruju' ilallah fil bidayati, kita kembali kepada Allah di awalnya. Mari awali segala aktivitas kita, terlebih ibadah kita, semuanya lillah, karena Allah semata, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disayang Allah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته الطريق إليه واضع للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا الله ارحم الراحمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.